Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi lanjut untuk materi persamaan diferensial linear homogen ordn koefisien konstan ya. Jadi ini untuk bagian kedua dari kasus yang kedua, mengenai akar-akar real dan sama ya, dimana pada kesempatan sebelumnya kita sudah bahas bagian pertama untuk kasus yang kedua terkait dengan akar-akar dari persamaan karakteristik yang bernilai real dan sama ya. Jadi pertama kita berikan bentuk umum terlebih dahulu dari PD linear homogen ordn koefisien konstan ya. Misalkan kita menuliskan dia dalam operator diferensial L ya. Jadi di sini Ly itu sama dengan A0 dikali dengan turunan ke Ny, kemudian ditambah dengan A1 dikali dengan turunan ke N kurang 1Y, ditambah dan seterusnya sampai An kurang 1 dikali dengan turunan pertama Y, kemudian ditambah An dikali Y sama dengan 0. Jadi ini bentuk umumnya dengan keterangan di mana koefisien dari persamaan diferensial ini dia sama dengan 0. Yang kita maksud koefisien ya dalam hal ini adalah A0, A1 sampai An kurang 1 dan N. Jadi karena di sini kita mengenai ke PD linear homogen ordn koefisien konstan, maka untuk A0, A1 dan seterusnya sampai koefisien yang terakhir ya, yaitu An, ini merupakan bilangan konstanta, yaitu dia elemen real ya. Jadi atau bisa disebut bahwa A0, A1 sampai An itu merupakan fungsi konstan. Jadi keterangannya seperti ini, dan syaratnya itu bahwa karena ini merupakan persamaan diferensial ordn, maka koefisien daripada turunan tertingginya yaitu turunan ke N itu tidak sama dengan 0. Berarti A0 itu tidak sama dengan 0. Oke. Jadi ini bentuk umum daripada PD linear homogen ordn koefisien konstan yang kita tuliskan dalam bentuk notasi dalam operator diferensial L ya. Nah, pada bagian sebelumnya jika kita membuat pemisalan, yaitu jika kita memisalkan bahwa Y sama dengan E berpangkat mx ya, maka kita akan memperoleh persamaan karakteristik dari persamaan diferensial ini, yaitu A0 dikali M pangkat N ditambah dengan A1 dikali M pangkat N kurang 1 ditambah dan seterusnya sampai An kurang 1 dikali M pangkat 1 ditambah An sama dengan 0 ya. Jadi bedakan di sini Y pangkatnya itu dia menggunakan tanda kurung, artinya simbol itu menyatakan bahwa turunan ke Ny berbeda pada bagian ini. N di sini itu dia bermakna sebagai pangkat daripada M. Pada bagian ini N ini bermakna turunan ke N daripada fungsi Y ini ya. Jadi itu perbedaan di antara keduanya ini. Begitupun ini dia menyatakan turunan ke N kurang 1 dengan terhadap dari Y. Pada bagian ini N dikurang 1 ini menyatakan pangkat daripada M. Begitupun seterusnya pada bagian ini ya. Di sini aksen itu menyatakan turunan pertama daripada Y, di sini M pangkat 1. Kemudian untuk koefisien daripada Y yaitu An itu kita jadikan sebagai suku konstan pada persamaan karakteristik. Jadi perhatikan hubungannya bahwa turunan ke N ini digantikan dengan M pangkat N, turunan ke N kurang 1 Y digantikan dengan M pangkat N kurang 1. Itu begitu dan seterusnya sampai pada turunan pertama digantikan dengan M pangkat 1. Sementara untuk suku Y ini yang koefisiennya adalah An itu dijadikan sebagai suku konstanta pada persamaan karakteristik ini ya. Nah, selanjutnya perhatikan, karena ini merupakan bentuk polinomial berderajat n ya, bentuk polinomial berderajat n, maka persamaan ini itu akan memiliki paling banyak n akar-akar ya. Jadi kita tuliskan akan memiliki n akar-akar
ya. Misalkan KN akar-akar itu adalah M1, M2 dan seterusnya sampai pada MN ya. Jadi untuk materi ini kita sudah jelaskan pada beberapa bagian sebelumnya ya. Dari kasus yang pertama itu juga kita sudah jelaskan untuk materi yang seperti ini. Nah, selanjutnya pada bagian yang pertama untuk kasus yang kedua mengenai akar-akar real dan sama, itu kita sudah meninjau ketika nilai daripada akar-akar ini kita memiliki satu kelompok akar yang memiliki nilai yang sama. Nah, pada bagian ini atau pada kesempatan ini kita akan meninjau dua kelompok akar-akar yang sama dari KN akar-akar ini. Jadi jika dituliskan, jadi kita tuliskan dulu sebagai bagian yang kedua dari kasus yang kedua ya, yaitu mengenai akar-akar yang bernilai real dan sama ya. Jadi pada bagian yang kedua ini, untuk kasus yang kedua itu kita akan meninjau bahwa terdapat dua kelompok akar yang memiliki nilai yang sama. Jadi misalkan kedua kelompok itu adalah sebagai kelompok pertama yaitu M1 sama dengan M2 sama dengan dan seterusnya sampai akar ke K yaitu MK. Misalkan ini untuk kelompok yang pertama nilainya dia sama dengan alfa ya. Nah, selanjutnya untuk kelompok yang kedua berarti kita lanjut, ini sudah akar ke K, berarti akar berikutnya adalah akar ke K tambah 1 sama dengan akar berikutnya yaitu ke MK tambah 2 sama dengan dan seterusnya sampai akar ke S pada kelompok ini yaitu MK tambah S. Nah, ini misalkan untuk kelompok yang kedua ini yang memiliki nilai yang sama ini, misalkan dia sama dengan beta, di mana beta itu dia tidak sama dengan alfa sebagai nilai dari kelompok akar yang pertama. Jadi di sini kita akan meninjau dua kelompok jika kita memiliki dua kelompok akar yang bernilai sama seperti ini ya. Jadi pada bagian yang pertama itu ada sebanyak K akar yang nilainya sama dengan alfa. Pada kelompok yang kedua, perhatikan indeksnya M, MK tambah 1, MK tambah 2 sampai MK tambah S. Berarti di sini ada sebanyak S akar yang nilainya sama dengan beta, di mana beta tidak sama dengan alfa yang merupakan nilai pada kelompok yang pertama. Nah, untuk akar yang tersisa setelah akar MK tambah S, berarti dia adalah akar MK tambah S tambah 1, atau bisa kita sederhanakan MP tambah 1. Misalkan yang tersisa merupakan akar real yang nilainya berbeda ya. Jadi MP tambah 1 tidak sama dengan akar ke P tambah 2 tidak sama dengan dan seterusnya sampai akar yang terakhir yaitu MN. Nah, ini nilainya tidak sama dengan beta, juga tidak sama dengan alfa. Nah, perhatikan di sini kita menggunakan indeks P tambah 1. Dalam hal ini P ini itu dia sama dengan K ditambah S ya. Jadi penulisan indeks dari akar ini itu berlanjut M1, M2 sampai MK, kemudian MK tambah 1 sampai MK tambah S. Kemudian ini jika kita misalkan ini adalah P, berarti selanjutnya akar MP tambah 1, MP tambah 2 sampai akar yang terakhir, di mana nilai-nilai akar ini semua berbeda dan semuanya itu tidak sama dengan beta dan tidak sama dengan alfa. Jadi keterangannya P itu sama dengan K ditambah S. Nah, jadi untuk bagian yang kedua kita akan meninjau dengan kondisi akar seperti ini, bahwa terdapat dua kelompok akar yang bernilai sama. Jadi kelompok yang pertama ada sebanyak K akar yang nilainya alfa, kelompok yang kedua ada sebanyak S akar yang bernilai beta, di mana beta tidak sama dengan alfa ya. Kemudian yang tersisa itu merupakan akar-akar yang memiliki nilai yang berbeda. Nah, selanjutnya ketika akar-akarnya seperti ini, maka jadi kita tuliskan terlebih dahulu penyelesaian yang bersesuaian. Maka Y1 sama dengan, jadi Y1 untuk penyelesaian yang bersesuaian dengan akar pertama M1 itu dia sama dengan Euler berpangkat alfa X. Kemudian untuk Y2 penyelesaian yang bersesuaian dengan M2, di mana M2 dia nilainya juga sama dengan alfa. Nah, untuk akar yang sama seperti ini, maka untuk Y2 itu kita kalikan dengan X, bentuk Euler ini kita kalikan dengan X. Berarti
X dikali E pangkat alpha X ya. Nah selanjutnya jika kita ini teruskan dan seterusnya sampai penyelesaian ke K yaitu YK bersesuaian dengan akar ke K, maka ini itu bentuk Eulernya, bentuk Euler ini itu sudah dikalikan dengan X pangkat K dikurang 1. Kemudian di sini Euler berpangkat alpha X ya. Jadi ini K penyelesaian yang bersesuaian dengan akar-akar pada kelompok yang pertama ini. Ya, jadi perhatikan jika ya untuk Y2 dia X-nya berpangkat 1 ya. Jadi 2 dikurang 1 ya, 1 kita jadikan pangkatnya X. Jadi itu kita urut untuk Y3 nanti misalnya itu X pangkat 2 dikali bentuk Euler ini. Ya 4 X pangkat 3 dikali dengan bentuk Euler ini. Berarti jika YK berarti X berpangkat ini dikurang 1, berarti K dikurang 1 kemudian dikali dengan bentuk Eulernya. Jadi ini untuk K penyelesaian yang bersesuaian dengan akar-akar pada kelompok yang pertama. Nah, kemudian untuk akar-akar yang pada kelompok yang kedua juga penulisannya serupa dengan ini ya, yaitu YK tambah 1 bersesuaian dengan akar ke K tambah 1, di mana dia nilainya sama dengan beta. Berarti YK tambah 1 sama dengan Euler berpangkat beta X. Kemudian akar MK tambah 2 penyelesaian yang bersesuaian adalah YK tambah 2, di mana MK tambah 2 juga dia sama dengan beta, maka untuk YK tambah 2 dia dikali X. Kemudian di sini Euler berpangkat beta X ya. Jadi penulisannya sama dengan pada kelompok yang pertama ini dan ini dan seterusnya sampai MK tambah S. Seperti di sini penyelesaian yang bersesuaian adalah penyelesaian ke K ditambah S. Dia sama dengan X berpangkat. Jadi perhatikan polanya sama ya. Jadi penyelesaian pertama, penyelesaian kedua sampai penyelesaian ke K. Maka di sini X pangkat K dikurang 1. Pada kelompok yang kedua ini penyelesaian pertama, ini penyelesaian kedua, ini penyelesaian ke S. Maka X-nya itu maka X-nya di sini dia berpangkat S. Jadi ini penyelesaian ke S ya. Lihat indeks ini. Maka ini X berpangkat S dikurang 1. Kemudian dikalikan dengan Eulernya berpangkat beta X. Nah, ini untuk penyelesaian untuk kelompok akar yang kedua ini yang nilainya sama dengan beta. Maka penyelesaian yang bersesuaian adalah ini. Jadi bentuknya serupa dengan kelompok yang pertama ini ya. Nah, untuk akar-akar yang tersisa ini yang memiliki nilai yang berbeda ini, itu kita tulis seperti biasa. Yang pertama untuk EP1 bersesuaian dengan akar-akar MP1 ya. Dia sama dengan Euler berpangkat MP tambah 1 dikali X. Kemudian dan seterusnya. Jadi atau kita tuliskan untuk penyelesaian YP2 ya yang bersesuaian dengan ini. Berarti YP tambah 2 itu sama dengan Euler berpangkat nilai daripada ini. Berarti kita tulis MP tambah 2X ya. Ini koma dan seterusnya sampai penyelesaian yang akar-akar yang terakhir. Berarti dia bersesuaian dengan penyelesaian YN. Dia sama dengan Euler berpangkat MNX. Oke, jadi di sini kita sudah memiliki N penyelesaian berdasarkan N akar-akar ini, di mana untuk kelompok yang pertama, untuk akar-akar kelompok pertama yang nilainya alfa, dia akar-akar penyelesaian yang bersesuaian sama adalah ini. Kemudian untuk akar-akar kelompok yang kedua yang bernilai beta, penyelesaian yang bersesuaian adalah ini. Dan akar-akar yang tersisa yang nilainya berbeda, itu dia bersesuaian dengan penyelesaian ini. Ke N penyelesaian ini, maka ke N penyelesaian ini adalah, jadi kita tuliskan bahwa Kn fungsi ini merupakan N penyelesaian dari persamaan diferensial di atas, yaitu Ly sama dengan 0 ya. Jadi untuk persamaan diferensial ini kita singkat menjadi persamaan diferensial Ly sama dengan 0 ya. Dan Kn penyelesaian ini itu bebas linier dalam interval min tahingga sampai tahingga, atau bisa kita tulis untuk kita bisa menulis intervalnya untuk semua bilangan real R ya. Jadi ini himpunan untuk semua bilangan real. Nah, di sini perhatikan
untuk bagian yang kedua ini ya. Jadi perhatikan di sini bahwa untuk kelompok akar-akar yang bernilai sama, perhatikan untuk bentuk penyelesaiannya seperti ini ya. Jadi untuk penyelesaian pertama bentuk Eulernya, penyelesaian yang kedua kita kali X, penyelesaian yang ketiga kita kali X kuadrat untuk bentuk Eulernya sampai penyelesaian yang terakhir. Begitupun untuk kelompok akar-akar yang kedua, bentuknya juga seperti itu. Dan ini untuk penyelesaian yang berselesaian dengan akar-akar yang memiliki nilai berbeda ya. Nah, untuk sekarang kita coba kita buktikan ini. Jadi sebelum kita buktikan bagian ini, tujuan kita di sini kenapa kita membutuhkan n penyelesaian yang bebas linear, karena nantinya tujuan awal kita dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 itu kita akan menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini, LY sama dengan 0. Nah, untuk menuliskan penyelesaian umum, maka kita karena ini berorden ya, ini merupakan persamaan diferensial orden, maka kita perlu n penyelesaian yang bebas linear. Ya, jadi kita butuh n penyelesaian yang bebas linear yang biasa kita sebut sebagai penyelesaian dasar ya. Nah, jadi untuk ke n penyelesaian yang bebas linear tersebut, nah ini yang kita maksud. Ketika kita memiliki dua kelompok akar yang memiliki nilai yang sama dan yang tersisa itu memiliki nilai yang berbeda, maka ke n penyelesaian yang bebas linear tersebut adalah ini. Ya, nah selanjutnya dari n penyelesaian ini, karena ini merupakan n penyelesaian yang bebas linear, berarti penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini LY sama dengan 0 itu dapat dibentuk dari n penyelesaian ini dengan di mana bentuk penyelesaian umumnya yaitu sebagai yaitu kombinasi linear dari Kn penyelesaian ini. Jadi sebelum kita tuliskan itu, kita akan buktikan dulu bahwa Kn penyelesaian ini merupakan penyelesaian yang bebas linear dalam interval minus tah hingga sampai tah hingga atau dalam himpunan bilangan real ini ya. Jadi kita buktikan terlebih dahulu Kn penyelesaian tersebut bebas linear ya. Jadi di sini ada dua bagian pembuktian. Pertama-tama kita buktikan bahwa Kn fungsi ini mulai dari 1 sampai n kita akan tunjukkan bahwa itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 ya. Jadi itu sebagai bagian yang pertama. Jadi sebagai bagian pertama kita akan menunjukkan bahwa Y1, Y2 dan seterusnya sampai n ini adalah n penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0. Jadi ini untuk bagian pertama ya, kita tunjukkan bahwa Kn fungsi ini merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0. Nah, untuk membuktikan ini kita tinjau kembali bentuk dari operator diferensial L ya. Jadi kita lihat di atas, kita lihat pada bagian atas bahwa LY sama dengan ini ya. Jika kita tuliskan bahwa dia merupakan persamaan diferensial, berarti LY sama dengan ini, sama dengan 0 ya. Persamaan diferensial homogen orden koefisien konstan ya, PD linear homogen orden koefisien konstan. Nah, jika kita tuliskan bentuk lain daripada LY, jadi LY itu sama dengan, atau kita langsung saja ganti, karena pada bagian selanjutnya kita dengan memisalkan bahwa bahwa y sama dengan e berpangkat mx, maka kita memperoleh bentuk daripada LY, yaitu L y-nya kita ganti dengan e berpangkat mx ya. Maka ini akan kita peroleh untuk ketika y sama dengan e pangkat mx ini, maka L e pangkat mx dia sama dengan A0 dikali M pangkat N ditambah dengan A1 dikali M pangkat N dikurang 1 ditambah dan seterusnya sampai
AN dikurang 1 dikali M ditambah untuk suku yang terakhirnya adalah AN ya. Nah, ini dikali dengan Euler berpangkat MX ya. Jadi ini artinya bahwa Y sama dengan MX kita substitusi pada bentuk ini. Jadi mulai dari Y sampai turunan ke N-nya, di mana Y sama dengan ini kita substitusi ke sini, maka kita peroleh bentuk bahwa LE pangkat MX dia sama dengan ini. Ya, nah selanjutnya perhatikan pada bagian polinomial ini itu merupakan bentuk apa? Ini merupakan polinomial karakteristik ya, karena dia bentuknya sama dengan bentuk ini dalam persamaan karakteristik ini ya, dimana untuk persamaan karakteristik ini itu memiliki akar-akar M1, M2 sampai Mn. Artinya dari operator diferensial L ini bentuknya kita dapat tuliskan menjadi untuk bentuk yang dalam kurung siku ini sebagai polinomial karakteristik itu karena diketahui atau kita misalkan bahwa akar-akarnya adalah M1, M2 sampai Mn, maka bentuk ini dapat ditulis dalam bentuk perkalian faktornya ya. Jadi jika dituliskan bentuk itu jadi A0 A0 dikali M dikurang alfa, jadi alfa ya. Alfa ini sebagai nilai akar-akar M1 sampai MK. Berarti M dikurang alfa dia berpangkat K. Kemudian dikali M dikurang beta. Nah, ini beta merupakan nilai akar-akarnya, nilai akar-akar yang sebanyak S. Maka M dikurang beta itu dia akan berpangkat S. Kemudian akar yang tersisa yaitu M dikurang MP tambah 1 ini dan seterusnya sampai akar yang terakhir, berarti M dikurang Mn ya. Jadi bentuk ini, bentuk polinomial karakteristik ini jika kita tuliskan dalam bentuk perkalian faktornya, maka ini yang kita peroleh ya, ini yang kita peroleh. Nah, selanjutnya untuk Euler pangkat Mx kita tuliskan, berarti Euler berpangkat Mx. Nah, di sini kita sudah memiliki bentuk operator diferensial L dari E berpangkat Mx, dia dalam bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buktikan per kelompok ya. Jadi pertama kita akan buktikan bahwa Y1 sampai YK ini sebagai penyelesaian yang bersesuaian dengan kelompok akar pertama. Kelompok yang pertama untuk akar-akar yang sama dengan alfa ini, kita akan tunjukkan bahwa Y1 sampai YK ini merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 ya. Jadi itu dulu untuk bagian yang pertama. Jadi pada bagian ini kita akan tunjukkan, kita akan meninjau untuk penyelesaian Y1, Y2 sampai YK ya. Nah, jadi Y1, Y2 sampai YK ini akan kita tunjukkan bahwa ini merupakan penyelesaian dari PD LY sama dengan 0 ya. Nah, sekarang untuk bentuk LE pangkat MX ini kita tuliskan. Jadi LE pangkat MX itu dia sama dengan, untuk penyelesaian ini dia bersesuaian dengan akar-akar yang nilainya alfa ya. Jadi akar-akar yang nilainya alfa, maka untuk LE pangkat MX kita tuliskan dia dalam bentuk M dikurang alfa, di sana berpangkat K. Kemudian untuk elemen yang tersisa yaitu A0, M dikurang beta pangkat X dikali ini dikali dengan ini ya, itu kita misalkan dia sebagai fungsi A0 ya. Jadi untuk bentuk ini kita sederhanakan dalam bentuk seperti ini ya. Jadi ini yang kita tulis tersendiri. Kemudian yang tersisa itu kita misalkan dia sebagai fungsi A0 ya. Jadi ingat bahwa fungsi A0 ini merupakan fungsi yang dia sama dengan ini, A0 dikali dengan ini dikali ini sampai ini, dan E pangkat MX itu adalah rumus daripada A0 ini. Nah, selanjutnya kita tentukan rumus yang bersesuaian dengan Y2. Jadi untuk E berpangkat MX ini dia bersesuaian dengan bentuk dari Y1, dan selanjutnya kita tentukan rumus dari operator diferensial L ini yang bersesuaian dengan Y2 ya, yaitu dia berbentuk L dikali X dikali L dari
X dikali E berpangkat MX ya. Jadi bentuk ini sesuai dengan rumus daripada penyelesaian Y2, yaitu X dikali E berpangkat MX ya. Di sini M-nya itu sama dengan alfa untuk penyelesaian Y2. Nah, ini kita akan rumuskan bahwa ini dia sama dengan, nah perhatikan yang dalam kurung ini, X dikali E berpangkat MX itu merupakan turunan terhadap M dari E berpangkat MX ya. Jadi perhatikan bentuk ini itu ketika E pangkat MX, bentuk ini kita turunkan terhadap M, berarti maka pertama pangkatnya kita turunkan, MX kita turunkan terhadap M, maka dia sama dengan X ya. Nah, turunan pangkat itu kita kali ke depan, berarti ini yang kita tulis, kemudian dikali dengan Eulernya, berarti X dikali E pangkat MX dia sama dengan turunan terhadap M dari E berpangkat MX. Dan selanjutnya, karena di sini operator diferensial ini itu artinya bahwa bagian yang dalam kurung ini nantinya kita akan turunkan terhadap X sampai turunan ke N-nya ya, sesuai dengan perumusan daripada operator diferensial L ini. Nah, perhatikan bahwa karena M di sini memiliki E di sini memiliki turunan-turunan, baik itu turunannya terhadap M maupun turunannya terhadap X, hasilnya itu merupakan fungsi yang kontinu, maka untuk urutan penurunan ini dapat kita tukar. Jadi perhatikan bentuk ini, pertama-tama bentuk Euler ini kita turunkan terhadap M, kemudian hasilnya kita turunkan terhadap X. Nah, itu untuk urutan penurunannya itu dapat kita balik, di mana sebagai penurunan yang terakhir kita terhadap M, kemudian pertama kita turunkan terhadap X. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi ini nanti memberikan hasil yang sama. Jadi perhatikan perbedaannya, bahwa pada penulisan bentuk seperti ini artinya E berpangkat MX itu kita turunkan dulu terhadap M, kemudian hasilnya nanti sebagai nilai dari L, itu artinya bentuk ini akan kita turunkan terhadap X. Nah, itu sama saja jika bentuk Euler ini pertama kita turunkan terhadap X ya, karena di sini LE pangkat MX, berarti E berpangkat MX ini kita turunkan terhadap X, kemudian hasilnya kita turunkan terhadap M. Maka kedua bentuk ini memiliki hasil yang sama, karena E berpangkat MX itu memiliki turunan-turunan yang kontinu ya. Jadi bentuk ini bisa kita tulis seperti ini. Nah, selanjutnya perhatikan bagian yang terakhir, ini menyatakan turunan LE pangkat MX terhadap M, di mana LE pangkat MX itu kita rumuskan seperti ini. Berarti ketika bentuk ini kita turunkan terhadap M, maka ini juga kita turunkan terhadap M. Nah, itu yang kita tulis pada bagian bawah ya. Jadi bentuk ini kita turunkan terhadap M, karena di sini terdapat bentuk perkalian dua fungsi. Di sini memuat variabel M, A0 juga memuat variabel M ya, karena dia bentuknya yaitu A0 dikali ini, dikali ini, dikali ini, dikali dengan E berpangkat MX. Di sana memuat variabel M. Maka untuk menurunkan bentuk ini kita gunakan rumus turunan untuk perkalian dua fungsi. Jadi pertama fungsi ini dulu, fungsi yang pertama ini kita turunkan karena dia bentuk pangkat, pangkatnya kita kali ke depan. Kemudian M dikurang alfa, pangkatnya kita kurang 1. Kemudian dikali dengan fungsi yang kedua yaitu A0. Kemudian ditambah fungsi yang pertama lagi kita tulis. Jadi M dikurang alfa pangkat K dikali dengan turunan fungsi yang kedua. Ya, jadi untuk A0 kita turunkan terhadap M. Kita tulis do A0 terhadap M. Ya, jadi kita menggunakan simbol turunan do. Karena A0 itu terdiri dari dua variabel ya, yaitu variabel M dengan variabel X. Jadi sehingga untuk bentuk turunannya kita menggunakan simbol do ya. Nah, selanjutnya bentuk yang ini kita faktorkan, kita keluarkan M dikurang alfa dengan pangkat yang paling kecil. Dalam hal ini di sini K kurang 1, di sini dia berpangkat K. Berarti yang kecil adalah yang paling kecil adalah K dikurang 1. Sehingga yang dalam setelah kita keluarkan ini kita faktorkan seperti ini, maka pada bagian ini tersisa K dikali A0. Pada bagian ini tersisa M dikurang alfa berpangkat 1 ya, karena kita sudah keluarkan untuk pangkat K dikurang 1-nya ya. Kemudian dikali dengan turunan A0 terhadap M. Oke, jadi ini kita peroleh hasil seperti ini. Dan selanjutnya
kita tuliskan, kita sederhanakan bentuk ini, kita sederhanakan jadi di sini M dikurang alfa pangkat K dikurang 1. Untuk bentuk yang dalam kurung siku ini kita misalkan dia sebagai fungsi A1 ya. Jadi untuk menyederhanakan penulisan maka bentuk ini kita misalkan dia sebagai A1. Jadi perhatikan A1 di sini dia memuat A0, di mana A0 itu juga dia memuat variabel M dengan X. Berarti A1 juga memuat variabel M dengan X. Jadi di sini kita sudah memiliki bentuk untuk LXE berpangkat MX, dia sama dengan ini. Jadi ini untuk bagian yang bersesuaian dengan Y2. Berarti di sini kita syaratkan bahwa nilai K besar sama dengan 2 ya. Jadi jika kita meninjau penyelesaian yang kedua yaitu Y2, berarti kita sudah memiliki minimal 2 akar-akar yang sama. Berarti nilai K itu yang menyatakan banyaknya akar-akar yang sama pada kelompok yang pertama, dia nilainya lebih besar atau sama dengan 2 ya. Karena jika kita menuliskan bentuk ini berarti kita sudah meninjau penyelesaian Y2 karena bentuk ini itu bersesuaian dengan bentuk daripada Y2 ya, yaitu Y2 sama dengan X dikali E berpangkat alpha X ya. Jadi kita syaratkan bahwa nilai K di sini itu lebih besar sama dengan 2. Nah, selanjutnya jika kita meninjau lagi untuk bentuk Y3 di mana dia bentuknya X kuadrat dikali E berpangkat alpha X, maka di sini kita menentukan untuk nilai L-nya ya, yaitu X kuadrat dikali dengan E berpangkat MX. Jadi di sini masih secara umum ya, masih menggunakan variabel M. Nah, ini kita jabarkan sesuai dengan dengan prosedur yang seperti ini. Dengan prosedur yang seperti ini, maka nanti untuk LX kuadrat dikali E berpangkat MX itu kita akan memperoleh bentuk yang seperti ini. Yaitu dia bentuknya adalah M dikurang alpha. Ini bentuknya nanti ketika kita turunkan bentuk ini, maka M dikurang alpha yang paling kecil itu dia berpangkat K dikurang 2. Kemudian untuk bentuk yang seperti ini ya, pada bagian ini setelah kita turunkan bentuk ini, maka pada bentuk yang ini itu kita misalkan dia sebagai A2 ya. Jadi dengan prosedur yang sama pada bagian ini, maka nanti untuk LX kuadrat dikali dengan MX kita akan memperoleh bentuk yang seperti ini. Jadi arahannya bahwa pertama bentuk ini kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, bahwa nanti ini kita sudah peroleh dia sebagai, di sini dia sebagai sudah turunan kedua L terhadap M. Berarti jika sudah turunan keduanya, berarti bentuk ini yang kita turunkan lagi karena ini sudah ini hasil dari turunan pertamanya terhadap M ya. Jadi untuk bagian ini dia sudah sudah menghasilkan turunan kedua L terhadap M. Berarti bentuk ini yang kita turunkan lagi. Sehingga bentuk ini jika kita turunkan karena ini juga berbentuk perkalian ya, maka nanti kita jabarkan ini dengan hasil yang seperti ini. Kita hasil seperti ini kemudian kita faktorkan. Nah, ketika kita faktorkan nanti maka yang keluar itu adalah M dikurang alpha pangkat K dikurang 2. Sementara untuk bentuk yang seperti ini kita misalkan sebagai A2. Jadi kita peroleh untuk LX kuadrat dikali MX itu sama dengan M dikurang alpha pangkat K dikurang 2 dikali A2. Nah, di sini ini yang bersesuaian dengan penyelesaian yang ketiga yaitu Y3. Bentuknya seperti ini, maka di sini kita syaratkan bahwa nilai K besar sama dengan 3. Ya, karena jika kita sudah meninjau Y3, berarti minimal kita pada kelompok yang pertama minimal ada 3 akar-akar yang sama yaitu M1, M2 dengan M3. Ya, sehingga nilai K-nya itu lebih besar atau sama dengan 3 ya. Nah, selanjutnya jika ini kita teruskan sampai bentuk yang bersesuaian dengan YK yaitu X pangkat K dikurang 1 dikali E berpangkat MX ya. Ini sebagai bentuk dari solusi ke K yaitu YK ya. Yaitu dia bentuknya X pangkat K dikurang 1 dikali E berpangkat di sini alpha X. Jadi ini yang kita tinjau yang akan digunakan nanti untuk penyelesaian YK ini. Nah, ini maka nanti jika kita lakukan prosedur yang serupa pada bagian ini, maka ini nanti kita akan memperoleh bahwa dia sama dengan M dikurang alpha. Perhatikan pangkatnya. Ketika di sini X kuadrat, maka pangkatnya ini
K dikurang 2. Jadi 2 ini, angka 2 ini itu kita ambil dari pangkatnya X ini, sama pada bagian yang pertama. Di sini X pangkat 1. Berarti pada bentuk ini itu pangkatnya K dikurang 1. Jadi 1 ini kita ambil dari pangkatnya X. Begitupun untuk 2 X kuadrat, berarti pangkatnya 2, maka di sini K dikurang 2. Berarti jika X-nya berpangkat K dikurang 1, maka di sini berpangkat K dikurang dengan pangkat X yang di sini, yaitu K dikurang 1. Nah, kemudian untuk fungsi A-nya sendiri, jika di sini X kuadrat, maka kita sudah memperoleh A2. Berarti jika K pangkat X pangkat K dikurang 1, maka kita sudah memperoleh bentuk AK dikurang 1. Jadi untuk X pangkat K dikurang 1, maka di sini bersesuaian dengan fungsi AK kurang 1, sesuai dengan pola pada bagian ini ya. Jika kuadrat, maka di sini A2. Jika pangkat 1, maka di sini A1. Berarti jika pangkat K dikurang 1, maka di sini AK dikurang 1. Nah, untuk pangkat daripada M dikurang alfa dapat kita sederhanakan. K ini negatif ini kita kali masuk, berarti tersisa K dikurang K ditambah 1 ya. Berarti hasilnya adalah 1. Berarti M dikurang alfa berpangkat 1 dikali dengan AK dikurang 1. Nah, di sini kita sudah memperoleh bentuk-bentuk L, rumus daripada L yang bersesuaian dengan L1 Y1 Y2 dengan YK. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai L daripada Y1 Y2 sampai YK dengan menggunakan dengan menggunakan rumus L ini ya. Jadi kita lanjut sini. Jadi yang pertama maka kita peroleh untuk nilai daripada LY1, di mana Y1 sebelumnya kita rumuskan sebagai E berpangkat alfa X. Nah, bentuk ini serupa dengan bentuk ini, di mana pada bagian ini itu alfanya M-nya sama dengan alfa. Jadi untuk M sama dengan alfa, kita substitusi ke persamaan ini. Jadi di sini kita ganti alfa, berarti itu sudah menghasilkan rumus dari Y1. Di sini kita ganti alfa, berarti alfa dikurang alfa sama dengan 0 berpangkat K, di mana K-nya di sini dia, kalau jika bagian ini maka K-nya besar sama dengan 1 ya. Berarti 0 pangkat K itu sama dengan 0. 0 dikali dengan A0 dia juga sama dengan 0. Berarti LY1 dia sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk LY2 kita tinjau kembali. Nah, untuk LY2 itu dia dirumuskan sebagai bentuk ini kita kalikan dengan X. Berarti X dikali dengan E berpangkat alfa X ya. Jadi E berpangkat alfa X. Nah, bentuk ini sesuai dengan rumus yang kedua, di mana di sini nilai M-nya sama dengan alfa. Jadi untuk M sama dengan alfa kita substitusi ke sini. Di sini juga kita ganti dengan alfa. Jadi kita memperoleh bentuk alfa dikurang alfa 0, kemudian berpangkat K dikurang 1, itu hasilnya sama dengan 0. Jadi di sini itu karena nilai K-nya lebih besar sama dengan 2, maka di sini dia pangkatnya minimal 1 ya. Jadi dia di sini M dikurang alfa itu berpangkat paling kecil pangkatnya adalah 1, karena nilai K-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, sehingga untuk M sama dengan alfa, berarti di sini 0 dikurang 0 berpangkat paling kecil sama dengan 1, berarti hasilnya sama dengan 0. Kemudian dikali dengan A1, dia tetap hasilnya sama dengan 0 ya. Dan seterusnya, jadi kita tinjau juga, dapat kita tinjau untuk LY3, di mana untuk LY3 bentuk ini yang pertama ini kita kalikan dengan X kuadrat ya. Jadi di sini perhatikan bahwa bentuk Euler ini untuk ke bawah itu kita kalikan setiap langkah ke bawah itu kita kalikan X. Ini kita kali X dapat ini lagi kita kali X dapat ini sebagai bentuk dari Y3. Jadi ini sama dengan, nah untuk ini dia bersesuaian dengan bentuk ini, di mana di sini M-nya juga sama dengan alfa, kita substitusi ke sini. Berarti di sini alfa dikurang alfa sama dengan 0 berpangkat K dikurang 2, karena K-nya lebih besar 3 sama dengan 3, berarti ini pangkatnya minimal juga berpangkat 1. Berarti tidak terjadi bentuk per 0 ya. Jadi di sini M-nya alfa, berarti ini sama dengan 0. 0 berpangkat K dikurang 2, karena pangkatnya minimal 1, berarti bagian ini terdefinisi ya. Jadi 0 pangkat K dikurang 2 sama dengan 0, kemudian dikali A2 dia sama dengan 0 ya. Dan ini kita teruskan, jadi dan seterusnya sampai pada LYK ya, yang bersesuaian dengan ini. Jadi kita tuliskan bahwa LYK
itu dia sama dengan L. Untuk YK sendiri itu kita sudah sampai pada X pangkat K dikurang 1 ya. Kemudian Euler berpangkat alpha X. Nah, di sini bentuk ini sesuai dengan bentuk ini, di mana nilai alfanya sama dengan nilai M-nya sama dengan alpha ya. Jadi di sini M-nya kita ganti alpha, maka bentuknya sama dengan ini. Di sini juga kita ganti M-nya dengan alpha. Berarti alpha dikurang alpha 0 pangkat 1 ya. Jadi alpha dikurang alpha 0 dikali dengan AK 1 dia sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa nilai mulai dari LY1 sampai LYK itu nilainya semuanya 0. Maka dapat dikatakan bahwa Y1, Y2 dan seterusnya sampai YK ini adalah penyelesaian persamaan diferensial LY sama dengan 0 ya. Jadi di sini sudah kita tunjukkan bahwa Y1 sampai YK merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita tinjau lagi untuk penyelesaian kelompok yang kedua, kelompok yang bersesuaian dengan kelompok akar yang kedua, yaitu ini ya. Yang YK tambah 1 sampai YK tambah S. Ini penyelesaian yang bersesuaian dengan kelompok akar yang kedua yang bernilai yang sama dengan beta nilainya ya. Jadi kita tinjau lagi untuk YK tambah 1 sampai YK tambah S. Jadi dengan menggunakan prosedur yang serupa dengan ini, maka dapat ditunjukkan nanti bahwa LYK tambah 1 sampai LYK tambah S itu juga nilainya sama dengan 0 ya. Jadi kita tuliskan. Jadi untuk bagian yang kedua ini yaitu kita akan meninjau untuk solusi YK tambah 1, YK tambah 2 dan seterusnya sampai YK tambah S ya. Jadi ini penyelesaian yang bersesuaian dengan kelompok akar kedua yang memiliki nilai sama dengan beta ya, yang sebanyak S itu ya. Nah, sekarang untuk meninjau ini, untuk membuktikan bahwa ini merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0, kita tinjau lagi untuk bentuk L ini ya. Jadi bentuk yang pertama ini ya, kita tuliskan dia dalam bentuk seperti ini, dimana yang kita ambil itu adalah bentuk ini, M dikurang beta pangkat X. Jadi M dikurang beta pangkat X ya. Jadi kita tuliskan dengan bentuk yang serupa dengan ini ya. Jadi yang kita gunakan adalah bagian ini, M dikurang beta berpangkat X. Jadi berpangkat S di sana. Jadi untuk LE berpangkat MX kita tulis dalam bentuk M dikurang beta. Jadi kita pakai kita gunakan M dikurang beta karena ini merupakan penyelesaian yang bersesuaian dengan akar-akar yang bernilai kelompok yang kedua ya, yaitu akar-akar yang nilainya sama dengan beta. Maka ini yang kita gunakan, M dikurang beta berpangkat X. Nah, yang tersisa kita misalkan sebagai B0 ya. Jadi penjelasannya sama pada bagian ini tadi pada bagian ini ya. Untuk pengambilan A0 ini. Jadi di sini kita menggunakan untuk bagian yang kedua ini kita menggunakan fungsi B0 ya. Nah, selanjutnya jadi di sini perhatikan untuk bagian ini bahwa S-nya itu dia lebih besar sama dengan 1 ya. Nah, selanjutnya kita lakukan dengan cara yang serupa pada bagian sebelumnya ya, bahwa untuk L X dikali E berpangkat MX ini yang bersesuaian dengan solusi yang kedua. Jadi ini yang bersesuaian dengan bentuknya YK tambah 1 ya. Yang ini X dikali E pangkat MX bersesuaian dengan bentuknya ini YK tambah 2. Ini dengan cara yang serupa pada bagian sebelumnya, maka ini bisa kita tulis dalam bentuk M dikurang beta berpangkat S dikurang 1 dikali dengan B1 ya. Jadi untuk memperoleh bentuk yang seperti ini itu kita uraikan berdasarkan atau dengan prosedur yang sama pada bagian ini, sehingga kita memperoleh bentuk yang seperti ini, M dikurang alfa K dikurang 1 berpangkat K dikurang 1 dikali A1. Begitupun untuk bagian selanjutnya ya. Jadi kita tuliskan saja langsung hasilnya dengan menggunakan prosedur yang sama seperti itu. Maka kita peroleh untuk LX E berpangkat MX dia sama dengan ini ya. Nah, pada bagian ini itu kita syaratkan bahwa S-nya besar sama dengan 2 karena ini sudah bersesuaian dengan penyelesaian yang kedua.
Berarti pada kelompok yang kedua itu minimal kita memiliki dua akar-akar yang sama. Berarti S-nya harus lebih besar sama dengan 2. Ingat, dalam hal ini S itu menyatakan banyaknya akar-akar yang sama dalam kelompok yang kedua, yaitu ada sebanyak S. Jadi jika kita meninjau bentuk ini, itu artinya kita meninjau solusi yang kedua ini, yaitu YK tambah 2 ini. Sebagai solusi yang kedua sebagai solusi yang kedua untuk yang bersesuaian dengan kelompok akar-akar yang kedua. Ya, jadi kita syaratkan bahwa S-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk bentuk LX kuadrat E berpangkat MX, ini bersesuaian dengan penyelesaian YK tambah 3 ya. Jadi YK tambah 2, untuk berikutnya adalah YK tambah 3, dia bentuknya seperti ini. Di mana di sini alfa itu sama dengan di sini beta ya. Beta itu merupakan rumus daripada YK tambah 3. Nah, ini jika kita tuliskan di dalam bentuk seperti ini, maka dia hasilnya adalah M dikurang beta, pangkatnya dia S dikurang 2 ya. Jadi S kurang 2. Kemudian di sini kita memperoleh bentuk B2. Ya, nah di sini pada saat ini berarti S-nya itu sudah lebih besar sama dengan 3. Karena ini sudah penyelesaian yang ketiga ya untuk kelompok yang kedua. Berarti minimal kita memiliki akar-akar dalam kelompok yang kedua itu minimal terdapat 3 akar-akar yang nilainya sama dengan beta. Jadi jika 3 akar-akar berarti ada 3 juga penyelesaian yang bersesuaian, yaitu ini dengan ini. Berarti kita syaratkan bahwa S-nya lebih besar atau sama dengan 3. Ini dan seterusnya. Jadi ini jika kita teruskan sampai bentuk yang terakhir untuk YK tambah S, dia bentuknya adalah X pangkat S dikurang 1, kemudian E berpangkat MX ya. Jadi bentuk ini yang bersesuaian dengan penyelesaian YK tambah S. Nah, ini dia sama dengan, jadi polanya sama. Di sini M dikurang beta berpangkat 1 dikali dengan dikali dengan BS ya. BS dikurang 1. Jadi BS dikurang 1. Jadi dengan mengikuti pola pada bagian ini, maka kita peroleh bahwa LX pangkat S dikurang 1 dikali E berpangkat MX dia sama dengan ini. Ya, nah selanjutnya dari rumus operator diferensial ini dengan fungsi-fungsi yang seperti ini, maka kita dapat merumuskan untuk kita dapat menentukan nilai daripada LYK tambah 1, LYK tambah 2, LYK tambah 3 sampai di LYK tambah S. Jadi jika dituliskan berarti L YK tambah 1 dia dirumuskan sebelumnya sama dengan Euler berpangkat beta X. Nah, bentuk ini sesuai dengan bentuk yang pertama, di mana di sini M-nya sama dengan beta. Jadi sini kita ganti dengan beta, di sini juga kita ganti dengan beta. Nah, beta dikurang beta 0 berpangkatnya sama dengan 0 dikali dengan B0 sama dengan 0. Maka ini dia sama dengan 0 ya. Jadi penjelasannya sama pada bagian yang pertama tadi ya. Kemudian di sini untuk YK tambah 2, untuk penyelesaian berikutnya untuk YK tambah 2 bentuk ini kita kalikan X. Jadi Euler ini kita kalikan X, berarti X dikali beta pangkat X ya. Nah, ini dia sama dengan, ini bersesuaian dengan bentuk yang kedua ini, dengan ini ya, dimana di sini M-nya sama dengan beta, di sini juga kita ganti M sama dengan beta. Nah, di sini S-nya itu besar sama dengan 2, berarti S dikurang 1 itu nilainya minimal sama dengan 1 di sini sebagai pangkat daripada M dikurang beta. Jadi karena M-nya beta di sini sama kita substitusi M sama dengan beta ke sini, berarti 0 dikurang 0 sama dengan 0 berpangkat S dikurang 1 juga sama dengan 0. Ini dikali dengan B1 dia hasilnya sama dengan 0 ya. Jadi perhatikan, dengan adanya syarat ini S besar sama dengan 2, maka ketika di sini M-nya kita ganti dengan beta, maka bentuk ini selalu terdefinisi ya, karena pangkatnya itu selalu bernilai positif, minimal dia sama dengan 1 pangkat ini, sehingga bentuk ini hasil perkalian ini dia selalu terdefinisi, artinya kita tidak akan menghasilkan bentuk per 0 ya, berarti dia sama dengan 0 seperti ini. Kemudian untuk solusi berikutnya yaitu LYK ditambah 3 itu dia sama dengan L. Untuk YK tambah 3 dia bersesuaian dengan X kuadrat
Euler berpangkat beta X. Nah, ini kita lihat untuk bentuk yang berikutnya lagi yang berbentuk X kuadrat ini ya. Di mana di sini kita ganti dengan beta, berarti di sini juga kita ganti dengan beta, berarti beta dikurang beta 0 berpangkat S dikurang 2. Ini juga karena S-nya besar sama dengan 3, maka ini minimal dia bernilai 1. Berarti kita tidak akan menghasilkan bentuk per 0. Artinya bentuk ini selalu terdefinisi ya. Jadi di sini kita ganti M dengan beta, berarti hasilnya ini adalah 0 dikali dengan B2, maka dia hasilnya adalah 0 ya. Nah, ini dan seterusnya sampai penyelesaian yang terakhir yaitu YK tambah S. Berarti L YK tambah S dia sama dengan, nah sesuai dengan bentuk yang terakhir pada bagian ini ya. Kita tuliskan dulu untuk rumus dari atau bentuk daripada YK tambah S dia adalah X pangkat S dikurang 1 dikali Euler berpangkat beta X. Nah, bentuk ini sama dengan bentuk ini, di mana pada bagian ini M-nya sama dengan beta, kita substitusi ke sana, berarti kita substitusi ke sini, berarti beta dikurang beta 0 dikali BS kurang 1 juga sama dengan 0, berarti kita perlu sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa mulai dari LYK tambah 1 sampai LYK tambah S itu semuanya sama dengan 0, berarti dapat disimpulkan bahwa YK tambah 1, kemudian YK tambah 2, ini dan seterusnya ya, sampai di YK tambah S itu adalah penyelesaian. Jadi ini merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial Y sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita sudah buktikan penyelesaian untuk kelompok yang kedua. Nah, selanjutnya untuk kelompok yang terakhir yang bersesuaian dengan akar-akar real yang berbeda ya, yaitu YP tambah 1, kemudian ini ya, jadi penyelesaian ini yang kita tinjau kembali, YP tambah 1, YP tambah 2 sampai YN itu juga merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut. Itu dia dengan sendirinya ya merupakan penyelesaian karena dia sama dengan bentuk awal, yaitu Y sama dengan E berpangkat MX, di mana MP1, MP2 sampai MN itu merupakan akar-akar dari persamaan karakteristik. Jadi jika kita tuliskan ya, jadi YP1 kemudian YP2 ini dan seterusnya sampai penyelesaian yang terakhir yaitu N ya. Jadi teman-teman ingat bagaimana bentuknya ini. Nah, selanjutnya untuk membuktikan bahwa YP1 sampai N ini merupakan penyelesaian dari PD LY sama dengan 0, kita tinjau untuk bentuk E berpangkat MX, L E berpangkat MX. Jadi sini dia bentuknya sama dengan ini. Dimana ini pada bagian awal tadi kita rumuskan dia sama dengan A0 dikali M dikurang alfa berpangkat K ya, kemudian M dikurang beta ini berpangkat X, kemudian dikali M dikurang MP tambah 1, kemudian ini kita lanjutkan pada bagian bawah ya, dikali dengan M dikurang MP tambah 2 ini dan seterusnya sampai M dikurang MN, kemudian dikali dengan E berpangkat MX ya. Ini bentuk awal daripada LE berpangkat MX, dia sama dengan ini. Nah, langsung saja kita tinjau untuk LYP1. Jadi LYP1 LYP tambah 1 dia sama dengan L. Untuk YP tambah 1 dia rumusnya adalah M. Ini yang bersesuaian dengan akar-akar MP tambah 1, maka di sini E berpangkat MP tambah 1 X ya. Nah, ini dia sama dengan, berarti bentuk ini nilai M-nya adalah ini MP tambah 1, di sini MP tambah 1. Pada bagian ini semua M-nya kita ganti dengan MP tambah 1. Jadi di sini MP tambah 1, di sini MP tambah 1. Nah, pada bagian ini kita ganti MP tambah 1 dikurang dengan MP tambah 1. Berarti pada bagian ini faktor ini dia hasilnya 0, sehingga secara keseluruhan ini dia sama dengan 0 ya, karena ada satu faktor yang bernilai 0, berarti dikalikan dengan 0 juga dia sama dengan 0 ya. Dan berarti nilai daripada LYP tambah 1 dia sama dengan 0.
Nah, dan selanjutnya untuk YP tambah 2 berarti L YP tambah 2 itu dia sama dengan L untuk YP tambah 2. Jadi ini untuk kelompok akar-akar real yang berbeda ya. Nah, untuk L YP tambah 2, YP tambah 2 itu rumusnya dia adalah E berpangkat P tambah 2 berarti bersesuaian dengan akar-akar ke P tambah 2 yaitu MP tambah 2. Ini X ya. Nah, di sini M-nya itu adalah nilainya dia adalah MP tambah 2. Berarti di sini kita ganti dengan MP tambah 2. Semua di sini M kita ganti dengan MP tambah 2. Nah, ini kita dapatkan pada bagian ini. Di sini ketika M-nya sama dengan MP tambah 2 berarti MP tambah 2 dikurang MP tambah 2 hasilnya adalah 0. Berarti secara keseluruhan ini karena dikalikan dengan 0 maka dia sama dengan 0 ya. Jadi ini kita peroleh bahwa LYP tambah 2 sama dengan 0. Ini dan seterusnya sampai di YN. Jadi YN ya sebagai penyelesaian yang terakhir. Nah, di mana untuk YN itu dia bersesuaian dengan akar-akar yang terakhir yaitu MN. Berarti YN itu sama dengan E berpangkat MN ya. Jadi di sini dikali dengan X. Oke. Nah, selanjutnya ini M-nya sama dengan MN. Kita switch lagi ke sini, maka dia nanti akan ketemu di sini. Jadi suma M pada rows kanan ini kita ganti dengan MN. Maka di sini MN dikurang MN sama dengan 0. Berarti 0 dikali dengan semua hasil yang ini itu dia tetap pastinya sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa nilai L mulai dari YP tambah 1 sampai YN itu dia sama dengan 0. Itu artinya bahwa YP tambah 1 kemudian YP tambah 2 dan seterusnya sampai YN ini adalah penyelesaian ya, itu merupakan penyelesaian persamaan diferensial LY sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang sudah semua kita sudah tunjukkan mulai dari Y1 sampai YN itu adalah penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 ya. Jadi dapat disimpulkan jadi kita satukan semua ya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Y1, Y2 sampai N ini adalah N penyelesaian karena ada sebanyak N ya, berarti N penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0. Oke. Nah, ini sudah kita tunjukkan untuk bagian yang pertama bahwa Y1 sampai N ini merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0. Nah, untuk bagian yang kedua, kita buktikan bahwa KN penyelesaian ini merupakan penyelesaian yang bebas linier dalam interval minus tahingga sampai tahingga atau dalam himpunan bilangan real R ya. Jadi itu untuk bagian yang kedua. Jadi langsung saja kita buktikan untuk bagian yang kedua bahwa Y1, Y2 sampai YN ini merupakan penyelesaian yang bebas linier ya, merupakan penyelesaian yang bebas linier dalam interval minus tahingga sampai tahingga atau bisa kita tulis himpunan R ya. Nah, untuk membuktikan ini kita akan menggunakan definisi daripada fungsi-fungsi yang bebas linier ya. Jadi kita tuliskan dulu syaratnya bahwa kita buat kombinasi linear dari KN fungsi ini dia sama dengan 0 ya. Jadi kita misalkan C1 Y1 ditambah C2 Y2 ya, ditambah dan seterusnya sampai CN YN. Misalkan kombinasi linear ini dia sama dengan 0 untuk setiap X elemen, karena di sini kita menggunakan interval minus tahingga sampai tahingga, di mana itu sama dengan himpunan semua bilangan real, maka ini bisa ditulis untuk setiap X elemen real ya. Jadi kita misalkan kombinasi linear seperti ini sama dengan 0 untuk setiap X bilangan real. Jadi kita menggunakan definisi untuk fungsi-fungsi bebas linear. Nah, agar kita dapat membuat kesimpulan bahwa Y1 sampai YN ini merupakan fungsi yang bebas linear dalam interval ini, maka dari kombinasi linear ini yang dimana nilainya dia sama dengan 0 untuk setiap X elemen real, maka kita perlu tunjukkan bahwa C1, C2 sampai Cn itu nilainya sama dengan 0. Itu sesuai dengan definisi fungsi-fungsi bebas linear bahwa bentuk ini itu
akan mengimplikasikan bahwa nilai C1, C2 sampai Cn itu dia sama dengan 0. Jadi di sini kita akan langkah berikutnya kita akan menunjukkan bahwa C1, C2 sampai Cn itu dia nilainya sama dengan 0, sehingga nanti kita dapat menyimpulkan bahwa Y1 sampai Yn itu merupakan n penyelesaian yang bebas linear dalam interval minus tahingga sampai tahingga atau dalam himpunan bilangan real ini R ya. Nah, sekarang kita substitusi rumus daripada Y1 sampai YK ya. Jadi C1 untuk Y1 sendiri dia dirumuskan sebagai E berpangkat alpha X. Jadi teman-teman ingat untuk rumusnya Y1. Kemudian untuk Y2 dia rumusnya adalah bentuk ini kita kalikan X ya. Berarti sini X E berpangkat alpha X ya, ini dan seterusnya. Jadi kita tuliskan dulu untuk kelompok penyelesaian yang bersesuaian dengan akar-akar yang nilainya sama dengan alfa. Berarti dia sampai di penyelesaian YK. Berarti di sini CK. Untuk YK dia rumusnya adalah X berpangkat K dikurang 1 dikali E berpangkat alpha X ya. Jadi ini untuk kelompok penyelesaian yang bersesuaian dengan akar-akar yang nilainya sama dengan alfa. Nah, selanjutnya untuk kelompok yang kedua yang bersesuaian dengan akar-akar yang nilainya sama dengan beta ya. Jadi CK berarti berikutnya adalah CK tambah 1 ini dikalikan dengan YK tambah 1. YK tambah 1 dia adalah E berpangkat beta X, kemudian ditambah setelah CK tambah 1 berarti CK tambah 2. Ini dikalikan dengan YK tambah 2. YK tambah 2 itu bentuk ini kita kalikan X ya. Jadi X E berpangkat beta X. Nah, ini ditambah dan seterusnya sampai di penyelesaian yang terakhir untuk penyelesaian yang bersesuaian dengan akar-akar yang nilainya beta, yaitu dia sampai pada suku CK tambah S ya, yaitu di sini YK tambah S, di mana dia rumusnya adalah X berpangkat S dikurang 1 kemudian dikali dengan nilai berpangkat beta X. Oke, ini ditambah. Nah, untuk bagian yang terakhir adalah penyelesaian yang bersesuaian dengan akar-akar yang tersisa, yaitu akar-akar real yang berbeda, yaitu dia. Jadi di sini CK tambah S untuk berikutnya adalah CK tambah S tambah 1, di mana sebelumnya kita misalkan bahwa K tambah S sama dengan P. Berarti untuk suku berikutnya yaitu CP tambah 1 dikali dengan YP tambah 1. Dia bentuknya adalah E berpangkat akar-akar ke P tambah 1, yaitu MP tambah 1 ini dikali X, kemudian ditambah jika kita tuliskan lagi suku berikutnya berarti CP tambah 2 dikali dengan CP tambah 2 dikali dengan YP tambah 2 ya. YP tambah 2 dia bentuknya adalah MP tambah 2 ini dikali X. Jadi akar-akar ke P tambah 2 dikali X, kemudian ditambah dan seterusnya sampai penyelesaian yang terakhir yaitu YN. Berarti di sini CN. Untuk YN sendiri bentuknya adalah E berpangkat YN itu penyelesaian yang bersesuaian dengan akar-akar ke N yaitu MN. Berarti di sini MN dikali X ya. Ini dia sama dengan 0. Ya, jadi kita substitusi seperti ini. Ini berlaku untuk setiap X bilangan real ya. Jadi kita menggunakan interval minus tahingga sampai tahingga, atau sama saja jika kita tuliskan himpunan R seperti ini. Nah, selanjutnya perhatikan untuk bentuk kelompok yang pertama dengan kelompok yang kedua ini. Dapat kita faktorkan ya. Untuk kelompok pertama itu setiap suku dia memuat bentuk alfa E berpangkat alfa X, sehingga jika kita faktorkan maka kita peroleh bagian ini, kita keluarkan bentuk Eulernya ya. Berarti di sana adalah C1, suku berikutnya tersisa C2X ya, ditambah dan seterusnya sampai suku yang terakhir yaitu CK dikali X pangkat K dikurang 1. Bentuk Eulernya kita tulis pada bagian luar. Jadi kita faktorkan seperti ini ya. Nah, ini kemudian ditambah untuk bagian yang kedua lagi kita faktorkan E berpangkat beta X kita keluarkan. Berarti dalam kurung CK tambah 1 ditambah CK tambah 2 ini dikalikan dengan X. Jadi perhatikan bentuk yang di atas di sini ya. Kemudian gini dan seterusnya sampai pada suku yang terakhir pada bagian ini. Berarti dia adalah CK tambah
S dikali X pangkat S dikurang 1. Nah ini balas kurung E berpangkat beta X kita tulis di luar sini ya. Jadi kita faktorkan bentuk ini sehingga kita peroleh ini, kemudian ditambah untuk kelompok yang terakhir ini dia tetap seperti itu karena bentuk Eulernya memiliki pangkat yang berbeda ya. Jadi kita tidak bisa uraikan seperti ini, kita faktorkan seperti ini untuk bagian yang terakhir ini. Jadi kita tulis seperti itu, yaitu CP tambah 1 dikali E berpangkat MP tambah 1X, kemudian ditambah CP tambah 2 dikali E berpangkat MP tambah 2 ini dikali X, kemudian ditambah dan seterusnya sampai suku yang terakhir, yaitu CN dikali E berpangkat MN. Di sini X ya, ini dia sama dengan 0 untuk setiap, jadi koma sana ya, untuk setiap X bilangan real. Oke. Nah, sekarang kita sudah memperoleh bentuk yang seperti ini. Selanjutnya di sini perhatikan yang bentuk kurung siku ini itu merupakan bentuk polinomial ya. Itu merupakan polinomial. Bentuk yang pertama ini merupakan polinomial di mana pangkat X itu yang tertinggi adalah K dikurang 1. Pada bentuk yang kedua ini polinomial di mana pangkat X yang tertinggi adalah S kurang 1. Nah, kedua bentuk polinomial itu kita misalkan sebagai A0 dengan A1. Jadi yang pertama ini, jadi kita buat pemisalan terlebih dahulu. Jadi misalkan A0X, polinomial A0X itu dia sama dengan ini. Berarti kita tuliskan C1 ditambah C2X ditambah dan seterusnya sampai CK X pangkat K dikurang 1. Jadi kita misalkan bahwa bentuk ini dia sama dengan A0X ya, sebagai polinomial A0. Jadi ini untuk setiap X bilangan real. Kemudian untuk bentuk yang kedua kita misalkan sebagai B polinomial B0 ya. Jadi B0X sama dengan, kita tuliskan untuk bentuk ini dia sama dengan CK tambah 1 ditambah CK tambah 2X ditambah dan seterusnya sampai suku yang terakhir, yaitu CK ditambah S dikali X pangkat S dikurang 1. Ini juga untuk setiap X bilangan real atau X untuk setiap X elemen real ya. Jadi dengan pemisalan seperti ini maka bentuk yang di atas kita peroleh, jadi diperoleh bentuk ini kita gantikan dengan A0. Berarti diperoleh A0. Di sana dia dikalikan dengan E berpangkat alpha X. Kemudian ditambah bentuk yang kedua ini kita misalkan dia sebagai B0. Berarti sini B0 dikali dengan Euler berpangkat beta X. Kemudian ditambah, ini kita tuliskan ya. Jadi ditambah untuk bagian ini kita tuliskan, yaitu CP tambah 1 E berpangkat MP tambah 1X ya. Kemudian ditambah, kita lanjut pada bagian bawah ya, CP tambah 2 kemudian E berpangkat MP tambah 2 ini dikali X ditambah dan seterusnya sampai suku yang terakhir, yaitu CN E berpangkat MNX. Ini dia sama dengan 0 untuk setiap X elemen real ya. Jadi ini ya sebagai suku yang terakhirnya. Nah, selanjutnya perhatikan dari bentuk yang terakhir ini, dari persamaan yang terakhir ini, perhatikan suku pertama A0 dikali dengan E berpangkat alpha X. Jadi tahap berikutnya pada persamaan ini, pada suku yang pertama ini bentuk Eulernya kita jadikan 1. Berarti caranya masing-masing ruas kita kalikan dengan, jadi tahap selanjutnya ya, kita akan membuat bahwa suku yang pertama ini bentuk Eulernya sama dengan 1. Berarti bentuk Euler ini harus dikalikan dengan bentuk Euler yang pangkatnya itu negatif dari pangkatnya ini, yaitu kita kali dengan E berpangkat negatif dari pangkatnya adalah min alpha X ya. Jadi masing-masing ruas dari persamaan ini kita kali dengan E berpangkat min alpha X. Berarti kita kalikan dulu pada bagian ini, berarti nanti di sana dia tersisa A0. Untuk E berpangkat alpha X dikali dengan E berpangkat min alpha X, maka pangkatnya kita jumlahkan hasilnya 0, berarti E pangkat 0 sama dengan 1. Berarti pada bagian ini dia tersisa A0. Nah, selanjutnya untuk suku yang kedua yang memuat ini kita kalikan juga dengan ini, berarti kita peroleh
B0 dikali E berpangkat beta X ditambah min alpha X. Itu dia hasilnya adalah beta dikurang alpha, X-nya kita tulis di luar. Ya, jadi ini kita kali ini hasilnya adalah ini. Kemudian kita tambah lagi, jadi setiap suku kita kalikan dengan E berpangkat min alpha X. Ini juga berarti kita peroleh CP tambah 1 E berpangkat MP tambah 1, ini juga dikurang alpha, lalu dikali X, kemudian ditambah, kemudian suku berikutnya yaitu CP tambah 2, ini juga dikali dengan E berpangkat ini Euler ini kita kalikan dengan ini, maka pangkatnya kita jumlahkan, berarti MP tambah 2 ditambah min alpha berarti dikurang alpha, lalu di sini X, kemudian ditambah dan seterusnya sampai suku yang terakhir yaitu CN ya. Berarti di sini CN E berpangkat ini juga kita kalikan dengan E berpangkat min alpha X, berarti dia MN ditambah dengan min alpha X, berarti di sini dikurang alpha, X-nya kita tulis pada bagian luar ya. Nah, ini dia sama dengan 0. Nah, ini berlaku untuk setiap X bilangan real. Oke, jadi sini kita sudah memperoleh bentuk di mana pada suku pertama ini A0 ini sudah tidak memuat bentuk Euler. Dan selanjutnya kita lakukan proses turunan ya untuk langkah berikutnya. Nah, perhatikan A0 ini, jadi kita kembali ke pemisalan tadi bahwa A0 ini merupakan polinomial berderajat. Di sini jika kita lihat ini pangkat X tertinggi adalah K kurang 1. Berarti A0 itu merupakan polinomial berderajat K dikurang 1. Nah, untuk suatu polinomial yang berderajat K dikurang 1, jika polinomial A ini yang derajatnya sama dengan K dikurang 1, kita turunkan sampai turunan ke K-nya, maka dia hasilnya sama dengan 0. Ya, jadi sama saja. Jadi sebagai ilustrasi, misalnya kita memiliki polinomial berderajat 3 misalnya, ya, jika ini polinomial berderajat 3 ini kita turunkan sampai turunan keempat, maka turunan keempatnya dia sama dengan 0. Jadi jika kita lihat sebagai turunan pertamanya dia adalah 3x kuadrat. 3x kuadrat kita turunkan, jadi ini sebagai turunan pertama, sebagai turunan kedua ini kita turunkan, hasilnya adalah 6x. Kemudian kita turunkan lagi, berarti sudah turunan ketiga. Ini kita turunkan, hasilnya adalah 6. Nah, selanjutnya ini kita turunkan lagi, berarti sudah turunan keempat, maka dia sama dengan 0. Jadi jika polinomialnya berderajat 3, maka turunan keempatnya itu dia akan sama dengan 0. Nah, dengan prosedur seperti itu, bahwa ini A0 ini merupakan polinomial berderajat K dikurang 1, sehingga jika A0 ini kita turunkan sampai turunan ke K, jadi jika turunan ketiga jika derajat 3, maka turunan keempatnya itu dia sama dengan 0. Berarti jika derajat K dikurang 1, berarti turunan ke K-nya dia sama dengan 0. Ya, jadi ini kita tambah 1, berarti sudah 4, berarti menyatakan turunan keempat, sehingga bentuk ini dia sama dengan 0. Ini dia derajat K kurang 1. Kita tambah 1 berarti K, artinya turunan ke K daripada A0 ini dia sama dengan 0. Ya, jadi seperti itu maksudnya. Jadi bentuk persamaan itu, yang ini yang kita peroleh bentuk yang terakhir ini, kita turunkan sampai turunan ke K. Ya, jadi kita turunkan bentuk ini sampai turunan ke K, sehingga nanti untuk suku yang ini itu dia sama dengan 0 ya. Jadi persamaan ini kita turunkan sampai turunan ke K. Jadi kita dituliskan sampai turunan ke K ya. Jadi persamaan ini kita turunkan sampai turunan ke K. Karena ini merupakan polinomial berderajat K dikurang 1, maka pada turunan ke K-nya dia sama dengan 0. Yang tersisa adalah bagian-bagian ini, suku-suku yang memuat bentuk Euler. Jadi pertama pada bagian ini, pada B0 dikali E berpangkat beta alpha X, untuk turunan ke K-nya dia berbentuk polinomial B1 dikali dengan E berpangkat beta dikurang alpha X, lalu ditambah. Jadi perhatikan ini kita turunkan terhadap X sampai turunan ke K-nya. Ini merupakan perkalian antara polinomial B0 ini ya, yang berbentuk seperti ini dengan bentuk Euler ini.
Jika kita kalikan, jika kita turunkan ini, maka setiap turunannya itu karena berbentuk U kali P ini, sehingga jika setiap turunannya itu, setiap suku-suku dari turunannya itu pasti memuat bentuk E berpangkat beta dikurang alpha X. Sehingga pada turunan ke K-nya nanti bisa kita tuliskan seperti ini, bahwa dia hasilnya adalah polinomial B1 dikali dengan Euler berpangkat beta dikurang alpha X. Jadi kita faktorkan ya, jadi ini sebagai turunan ke K-nya, nanti kita akan memperoleh bentuk yang seperti ini. Ya, jadi kita faktorkan dengan bentuk yang seperti ini. Jadi beta 1 ini merupakan polinomial ya. Untuk Eulernya kita tuliskan tersendiri seperti ini ya. Nah, itu untuk bagian ini. Dan perhatikan di sini bahwa di dalam polinomial B1 ini itu memuat B0 ya. Jadi perhatikan, karena di sini dia berbentuk perkalian, yaitu B0 dikali dengan bentuk Euler ini, sehingga nanti setiap turunannya itu akan memuat B0. Sebagai contoh, sebagai turunan pertama dari ini adalah B0 aksen dikali ini ditambah B0 dikali turunannya ini, berarti dalam bentuk itu ada B0. Nah, sebagai turunan kedua nanti, maka di dalam turunan keduanya nanti akan muncul B0 itu, dan seterusnya sampai turunan ke K. Maka kita akan menghasilkan polinomial B1 di mana di dalamnya memuat B0 ya. Maksudnya di situ bahwa B1 di sini derajatnya itu akan sama dengan derajat daripada B0, karena di dalam B1 ini memuat B0 beserta turunan-turunannya. Berarti pangkat X yang tertinggi adalah pangkat S yang tertinggi dalam hal ini yaitu bersesuaian dengan derajat daripada B0 ya. Jadi jika kita bandingkan derajat antara B0 dengan turun-turunannya, maka derajat B0 lebih tinggi karena turunannya itu X-nya itu pangkatnya selalu dikurang 1. Berarti di dalam B1 ini derajat atau pangkat X yang tertinggi yaitu dia adalah sesuai dengan pangkat X yang tertinggi di B0, yaitu S dikurang 1. Berarti B1 ini juga derajatnya dia sama dengan S dikurang 1, karena di dalam B1 ini ya, itu memuat B0. Jadi derajat B1 dengan B0 dalam hal ini sama, yaitu dia berderajat S dikurang 1 ya. Jadi itu penjelasan tambahan mengenai bagian ini. Nah, sekarang bagian ini kita turunkan sampai turunan ke K-nya. Jadi di sini dia hanya bagian ini saja yang memuat variabel ya. Jadi CP tambah 1 kita tulis. Jadi CP tambah 1. Kemudian bentuk ini kita turunkan sampai turunan ke K-nya, maka kita peroleh dia adalah MP tambah 1 dikurang alpha, ini akan berpangkat K, kemudian dikali dengan Euler berpangkat MP tambah 1 dikurang alpha X ya. Jadi perhatikan sebelum kita lanjut pada bagian ini, perhatikan bentuk ini. Jika turunan pertamanya, maka karena dia berbentuk Euler ya, pertama pangkatnya kita turunkan, berarti ini saja yang kita turunkan X, berarti sebagai turunan pangkat adalah bentuk ini MP tambah 1 dikurang alpha. Nah, turunan pangkat kita kalikan ke sini, kemudian kita kalikan dengan Eulernya lagi, berarti sebagai turunan pertama pada bagian ini itu kita peroleh ini dia berpangkat 1. Turunan kedua, bentuk ini lagi kita turunkan, berarti pangkatnya lagi kita turunkan, hasilnya adalah MP tambah 1 dikurang alpha. Nah, hasil itu kita kalikan lagi ke sini. Nah, berarti di sini sudah pangkat 2. Berarti pada saat turunan ke K, maka bentuk ini dia sudah berpangkat K. Ya, jadi itu penjelasannya untuk bagian ini. Serupa pada bagian yang lain, yaitu pada bagian CP tambah 2. Jadi di sini CP tambah 2. Bentuk ini jika kita turunkan sampai turunan ke K-nya, maka kita peroleh dia adalah MP tambah 2 dikurang alpha, ini juga akan berpangkat K. Kemudian dikali Eulernya berpangkat MP tambah 2 dikurang alpha X ya. Lalu ini ditambah dan seterusnya sampai turunan untuk suku yang terakhir yaitu CN. Jadi polanya sama. Di sini adalah MN dikurang alpha, ini juga akan berpangkat K untuk turunan ke K-nya ya. Jadi di sini E berpangkat MN dikurang alpha X. Nah, ini dia sama dengan 0. Ini berlaku untuk setiap X bilangan real ya. Jadi kita sudah memperoleh ini sebagai turunan ke K dari bentuk ini. Nah,
Selanjutnya dengan prosedur yang sama lagi pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini B1 bentuk Eulernya kita jadikan 1. Berarti masing-masing ruas kita kalikan dengan nilai berpangkat negatifnya ini. Berarti kita kali dengan E berpangkat negatif dari ini tuh bisa kita tulis, kita tukar antara beta dengan alfa. Berarti di sini alfa dikurang beta X ya, jadi negatif. Dari sini kita kali minus ini, kita hasilkan ini. Sehingga jika masing-masing ruas dari persamaan ini kita kalikan dengan E berpangkat alfa dikurang beta X, maka pada bagian ini jadi B1. Ini dengan ini dikalikan, maka pangkatnya dijumlah. Nanti ketemu beta dikurang beta 0, min alfa ditambah alfa juga 0. Berarti hasilnya untuk bagian Euler itu dia E pangkat 0. E pangkat 0 sama dengan 1 ya. Jadi pada bagian ini dia sama dengan B1. Jadi itu yang kita kita hasilkan seperti ini. Selanjutnya untuk bagian yang suku-suku yang lain, yaitu CP tambah 1, di sana ada MP tambah 1 dikurang alfa. Kemudian jadi ini pangkat K ya, bentuk Eulernya. Ini kita kalikan dengan ini, berarti nanti ketemu min alfa dengan alfa. Yang tersisa sebagai pangkatnya yaitu MP tambah 1 dikurang beta ya. Jadi alfanya habis. Nah, ini pangkatnya dia. Lalu ini ditambah. Nah, sekarang untuk suku berikutnya lagi CP tambah 2. Jadi kita tuliskan CP tambah 2, di sana ada bentuk MP tambah 2 dikurang alfa. Di sana dia berpangkat K juga ya. Kemudian untuk pangkat dari bentuk Eulernya, pangkatnya ini juga kita kalikan ini, min alfa ketemu alfa juga hasilnya 0, tersisa MP tambah 2 dikurang beta. Berarti kita tulis MP tambah 2 dikurang beta X. Nah, ini ditambah dan seterusnya sampai pada suku yang terakhir yang memuat Cn ya. Berarti di sini Cn, di sana ada Mn dikurang alfa, ini berpangkat K. Kemudian dikali dengan E berpangkat ini juga kita kalikan dengan E berpangkat alfa dikurang beta X, minus alfa dengan alfa habis, tersisa Mn dengan dikurang beta. Jadi sama polanya ya, jadi Mn di sini dikurang dengan beta. Lalu di sini X. Nah, ini dia sama dengan 0 untuk setiap X bilangan real ya. Nah, selanjutnya setelah kita kalikan dengan bentuk Euler berpangkat, kemudian kita turunkan. Nah, sekarang prosedurnya turunannya B1 di sini. Ingat bahwa derajat daripada B1 itu sama dengan derajat daripada B0, di mana dalam hal ini derajat daripada B0 itu sesuai dengan bentuknya dia pangkat S yang tertinggi adalah S dikurang 1. Berarti derajat daripada B0 itu adalah S dikurang 1. Dari bentuk ini ya, dia berderajat S kurang 1. Sehingga B1 juga merupakan polinomial berderajat S dikurang 1, karena di dalam B1 ini memuat polinomial B0 ya. Di mana di dalam B1 ini memuat B0 beserta turunan-turunannya. Berarti pangkat X yang tertinggi antara B0 dengan turunan-turunannya itu pangkat X yang tertinggi termuat dalam B0 ya. Karena turunan-turunannya itu dia pangkat X-nya selalu berkurang 1. Berarti yang tertinggi itu termuat di dalam B0, yaitu X berpangkat S dikurang 1. Berarti B1 ini juga memiliki derajat sama dengan B0, yaitu S dikurang 1. Jadi catat bahwa B1 ini merupakan polinomial berderajat S kurang 1. Sehingga jika ini kita turunkan sampai turunan ke S ya. Jadi kita turunkan bentuk itu sampai turunan ke S. Jadi maksudnya ini ya, persamaan ini kita turunkan sampai turunan ke S-nya, maka B0 itu dia sama dengan 0. Turunannya sampai turunan ke S-nya dia sama dengan 0 ya. Karena ini merupakan polinomial berderajat S dikurang 1. Sehingga untuk turunan ke S-nya dari B1 ini dia sama dengan 0. Berarti yang tersisa adalah bagian-bagian ini, suku-suku yang memuat bentuk Euler ini. Jadi jika dituliskan hasilnya dia adalah bagian ini ya. Jadi B0-nya itu, B1-nya itu turunan ke S-nya dia sama dengan 0. Berarti ini yang kita langsung tulis. Berarti di sana CP tambah 1, di sana ada MP tambah 1 dikurang alfa pangkat K. Jadi kita tuliskan MP tambah 1 dikurang alfa pangkat K. Nah, sekarang bentuk Euler ini
kita turunkan sampai turunan ke S-nya. Maka bentuk ini kita peroleh dari bentuk ini ya, kita turunkan sampai turunan ke S, maka bentuk ini kita peroleh dia adalah MP tambah 1 dikurang beta berpangkat S ya. Jadi berikut ini jika kita turunkan sampai turunan ke S, maka kita peroleh bentuk ini bahwa MP ditambah 1 dikurang beta dia berpangkat S. Penjelasannya serupa pada bagian ini ya sebelumnya. Kemudian ini dikali dengan nilainya kembali, yaitu MP tambah 1 dikurang beta ini dikali X, kemudian ini ditambah. Nah sekarang untuk suku berikutnya lagi ini, yaitu CP tambah 2, di sana ada MP tambah 2 dikurang alfa, di sana berpangkat K ya, ini berpangkat K. Kemudian bentuk ini kita turunkan sampai turunan ke S, maka dia hasilnya adalah MP tambah 2 dikurang beta, ini juga berpangkat S, lalu dikali dengan E berpangkat MP tambah 2 dikurang beta X, lalu ditambah dan seterusnya sampai suku yang terakhir, yaitu CN yang memuat suku yang memuat CN ya. Suku yang terakhir yaitu ini kita turunkan juga sampai turunan ke S, berarti kita peroleh CN. Di sana ada konstanta MN dikurang alfa berpangkat K. E berpangkat MN dikurang beta X, ini kita turunkan sampai turunan ke S. Nah, kita peroleh dia adalah MN dikurang beta berpangkat S ya. Kemudian E berpangkat MN dikurang beta X. Nah, ini dia sama dengan 0. Ini untuk setiap X bilangan real ya. Jadi kita sudah memperoleh bentuk yang serupa yang terakhir ini, di mana yang tersisa adalah bentuk ini, di mana yang tersisa ini adalah suku-suku yang bersesuaian dengan penyelesaian dari akar-akar yang berbeda ya. Nah, sehingga selanjutnya dari persamaan yang terakhir ini ya yang memuat bentuk Euler dengan pangkat yang berbeda ini, jika kita gunakan prosedur, jadi kita gunakan jika kita menggunakan prosedur yang sama ya, jadi prosedur yang sama pada kasus pertama mengenai akar real dan berbeda ya. Jadi prosedurnya itu teman-teman dapat lihat pada kasus pertama mengenai akar real dan berbeda. Untuk bentuk yang seperti ini, jika kita menggunakan prosedur yang sama pada kasus yang pertama untuk akar-akar real dan berbeda, maka dari bentuk ini itu kita akan memperoleh bahwa nilai CP tambah 1 itu sama dengan nilai CP tambah 2 itu sama dengan, dan terus seterusnya sampai dengan nilai daripada CN ini semuanya dia sama dengan 0 ya. Jadi untuk mendapatkan bahwa nilai CP tambah 1 sampai CN sama dengan 0, dari persamaan ini kita gunakan prosedur yang sama pada kasus yang pertama, di mana di sana itu prosedurnya adalah pertama bentuk ini kita kalikan dengan Euler berpangkat negatif ini, kemudian hasilnya nanti kita turunkan. Setelah itu kita kalikan lagi dengan Euler berpangkat, kemudian kita turunkan, sehingga dengan prosedur seperti itu nantinya kita akan memperoleh bahwa CP tambah 1 sama dengan CP tambah 2 sampai CN itu dia sama dengan 0. Jadi prosedurnya teman-teman dapat lihat pada materi kasus 1 mengenai akar real dan berbeda ya. Jadi di sini kita sudah memiliki bahwa nilai CP tambah 1 sampai CN sama dengan 0. Nah, untuk nilai-nilai ini kita substitusi pada persamaan ini ya. Kita substitusi pada persamaan ini ya, atau bisa juga pada persamaan ini, atau bisa kita langsung saja substitusi pada bentuk ini ya. Jadi CP tambah 1 sampai CN sama dengan 0, kita substitusi ke bentuk ini, jadi di sini 0, di sini 0, di sini juga 0, dan seterusnya di sini juga sama dengan 0 ya, nilai C-nya sama dengan 0. Berarti pada bagian ini kita peroleh bahwa B1 sama dengan 0 untuk setiap X elemen real. Jadi dengan mensubstitusi ini ke persamaan yang bagian ini maka kita peroleh, jadi di sini diperoleh ya. Jadi dengan mensubstitusi CP tambah 1 sampai CN sama dengan 0 ke persamaan ini, maka kita peroleh bahwa nilai B1X itu dia sama dengan 0 untuk setiap X bilangan real ya. Jadi untuk setiap X bilangan real, jadi polinomial B1 ini
dia sama dengan 0 untuk setiap X bilangan real. Jadi sekarang kita fokus pada hasil yang terakhir ini ya. Nah sekarang ingat bahwa B1 ini dia memiliki derajat yang sama dengan B0 ya. Jadi dari persamaan ini, karena B1 X sama dengan 0 untuk setiap X elemen real, maka derajat daripada B1 dalam istilah bahasa Inggris kita simbolkan dia sebagai deg ya, degree dari B1. Derajat dari B1 dia sama dengan, karena B1 dia sama dengan 0 atau sama dengan polinomial konstan yang sama dengan 0 ini, maka derajat daripada B1 dia sama dengan 0 ya. Jadi polinomial konstan itu dia memiliki derajat sama dengan 0. Jadi karena polinomial B1 ini dia sama dengan polinomial 0, maka dia memiliki derajat sama dengan 0 karena 0 ini merupakan polinomial konstan yang bernilai 0. Berarti dia derajatnya sama dengan 0, sehingga derajat daripada B1 juga sama dengan 0. Dimana sebelumnya kita peroleh bahwa karena B1 ini di dalam polinomial B1 ini memuat B0, maka derajat B1 itu dia sama dengan derajat B0. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa derajat atau degree daripada B0 juga sama dengan 0 ya, berdasarkan hasil ini. Karena kedua polinomial ini memiliki derajat yang sama, maka keduanya sama dengan 0 ya. Ini kita peroleh berdasarkan apa yang kita hasilkan ini, bahwa B1S sama dengan 0 untuk setiap X bilangan real. Artinya polinomial B1 itu sama dengan polinomial konstan yang nilainya sama dengan 0. Berarti B1 itu merupakan polinomial konstan, berarti dia derajatnya sama dengan 0 ya. Nah sehingga diperoleh bahwa degree daripada B0 itu juga sama dengan 0. Nah selanjutnya kembali pada bagian bentuk B0 di atas ya. Jadi kita lihat untuk bentuk B0 dari pemisalan awal tadi ya, mengenai B0 dengan A0. Jadi kita kita ambil dulu bentuk ini ya, kedua bentuk ini sebagai bentuk daripada B0 dengan A0 ya. Ini yang akan kita kita tinjau pada langkah selanjutnya. Jadi kita copy saja kedua bentuk ini. Oke, jadi kita copy saja pada untuk bentuk A0 dengan B0 itu kita simpan sini ya. Jadi ini berdasarkan pemisalan yang pertama tadi ya, bahwa A0 sama dengan polinomial ini, B0 sama dengan polinomial ini. Oke. Nah, sekarang perhatikan di sini kita peroleh bahwa derajat daripada B0 itu sama dengan 0. Di mana B0 itu atau polinomial B0 ini dia sama dengan ini. Karena derajatnya sama dengan 0, berarti bentuk daripada polinomial B0 ini bahwa suku-suku yang memuat variabel X itu dia koefisiennya sama dengan 0. Maka jadi jika kita tuliskan, maka CK tambah 2 itu akan sama dengan CK tambah 3 ya. Ini sama dengan dan seterusnya sampai koefisien yang terakhir yaitu CK tambah S. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi ini kita peroleh bahwa dengan hasil bahwa kita peroleh bahwa derajat daripada B0 dia sama dengan 0. Berarti bentuk dari polinomial B0 ini koefisien daripada suku-suku yang memuat variabel X itu dia sama dengan 0 ya. Itu artinya bahwa jika derajat daripada B0 itu dia sama dengan 0, itu artinya bahwa polinomial B0 itu merupakan polinomial konstan. Sehingga untuk suku-suku yang memuat variabel X itu koefisiennya sama dengan 0, yaitu CK tambah 2, CK tambah 3 sampai CK tambah S sama dengan 0. Jadi di sini kita sudah peroleh ini. Nah, selanjutnya dari hasil ini kita substitusi ke bentuk B0, berarti kita peroleh bahwa B0X itu dia sama dengan CK tambah 1. Jadi di sini 0 sampai di sini 0. Berarti yang tersisa pada bagian ini adalah CK tambah 1. Jadi B0X itu dia sama dengan CK tambah 1 untuk setiap X bilangan real. Jadi di sini kita peroleh bahwa B0 itu merupakan polinomial konstan ya.
Nah, untuk polinomial konstan itu dia memiliki derajat sama dengan 0 ya. Jadi sudah sesuai. Nah, selanjutnya untuk B0 sama dengan CK tambah 1 ini kita substitusi pada persamaan yang memuat A0 ya. Jadi pada persamaan ini ya, pada persamaan ini B0 sama dengan CK tambah 1 kita substitusi ke sini. Kemudian CP tambah 1 sampai CN itu kita sudah peroleh hasilnya sama dengan 0. Jadi CP tambah 1 0, CP tambah 2 0, sampai CN 2 sama dengan 0. Berarti pada suku-suku bagian ini itu dia sama dengan 0. Kemudian pada bagian ini itu B0-nya kita ganti dengan CK tambah 1 dikali dengan Euler berpangkat beta dikurang alpha X, dia sama dengan 0 ya. Jadi suku-suku yang memuat CP tambah 1 sampai CN itu dia nilainya sama dengan 0. Jadi yang tersisa ketika bagian itu kita substitusi, maka kita peroleh persamaan yang lebih sederhana, yaitu jadi diperoleh, kita tuliskan pada bagian ini ya. Jadi diperoleh bahwa A0 ditambah B0 yaitu CK tambah 1 ini tadi dikalikan dengan Euler berpangkat beta dikurang alpha X ya. Nah, untuk suku berikutnya dia sama dengan 0 karena memuat CP tambah 1, CP tambah 2 sampai CN, di mana nilai CP tambah 1 sampai CN itu kita sudah peroleh dia sama dengan 0. Berarti hanya ini yang tersisa, kedua suku ini yang tersisa. Nah, ini dia sama dengan 0 untuk setiap X bilangan real ya. Nah, selanjutnya dari sini kita lakukan turunan ya. Jadi kita lakukan prosedur turunan selanjutnya. Persamaan ini kita turunkan sampai turunan apa tadi, A0 itu dia merupakan polinomial berderajat K dikurang 1, sehingga bentuk ini kita turunkan sampai turunan ke K ya. Tujuannya agar A0 itu turunannya sama dengan 0. Berarti kita turunkan sampai turunan ke K. Karena A0 itu merupakan polinomial berderajat K kurang 1, sehingga untuk turunan ke K-nya A0 dia sama dengan 0. Untuk turunan ke K-nya ya. Nah, selanjutnya bentuk ini kita turunkan sampai turunan ke K juga. Berarti di sana ada konstanta CK tambah 1. Bentuk Euler ini kita turunkan sampai turunan ke K, maka dia bentuknya adalah beta dikurang alpha, ini sudah berpangkat K, kemudian dikali Euler berpangkat beta dikurang alpha X sama dengan 0. Oke, sebelum lanjut kita tinjau kembali untuk bentuk Eulernya. Dia berpangkat beta dikurang alpha atau alpha dikurang beta. Kita lihat pada bagian ini. Oke, sudah betul ya, dia berpangkat beta dikurang alpha X. Nah, sekarang dari hasil yang terakhir ini kita dapat menyimpulkan, kita dapat memberikan kesimpulan bahwa, maka perhatikan beta dikurang alpha. Beta dengan alpha itu nilainya berbeda, sehingga jika dikurangkan dia tidak sama dengan 0. Berpangkat K juga hasilnya tidak sama dengan 0. Jadi ini tidak sama dengan 0. Bentuk Euler ini juga berapapun pangkatnya, maka nilai Eulernya itu dia tidak sama dengan 0. Jadi ini tidak sama dengan 0, ini tidak sama dengan 0. Dikalikan dengan CK tambah 1, hasilnya sama dengan 0. Itu artinya bahwa CK tambah 1 harus bernilai 0. Ya, karena agar nanti perkalian dari ketiga bentuk ini dia sama dengan 0. Berarti CK tambah 1 harus sama dengan 0. Karena kedua bentuk ini dia tidak sama dengan 0 hasilnya. Ya, jadi di sini kita sudah peroleh bahwa CK tambah 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk CK tambah 1 sama dengan 0, kita substitusi ke sini. Berarti kita peroleh dari bentuk itu bahwa A0X itu sama dengan 0 untuk setiap X bilangan real ya. Jadi CK tambah 1 sama dengan 0 kita substitusi ke sini. Berarti untuk suku ini dia sama dengan 0 karena nilai CK tambah 1 sama dengan 0. Berarti kita peroleh yang tersisa adalah 0. Jadi A0X kita tambahkan variabel X-nya, dia sama dengan 0 untuk setiap X bilangan real. Nah, di sini kita memperoleh bahwa A0X itu dia sama dengan 0 untuk setiap X bilangan real. Jadi polinomial A0 itu dia ternyata nilainya sama dengan 0 untuk setiap X bilangan real, di mana A0 itu dia dirumuskan, dia misalkan sama dengan ini. Berarti karena Berarti karena A0 ini sama dengan 0 atau dia sama dengan polinomial konstan yang nilainya sama dengan 0 ini, maka pada rumus A0 di atas, suku-suku yang memuat variabel X itu nilainya
suku-suku yang memuat variabel X ini ya, itu koefisien S-nya itu dia sama dengan 0. Karena A0 ini kita peroleh dia sama dengan 0 sebagai polinomial konstan yang nilainya sama dengan 0 ya. Berarti koefisien daripada X pada bagian ini itu dia sama dengan 0 ya. Dan karena A0 sama dengan 0, maka C0 juga C1 juga sama dengan 0. Jadi kita simpulkan bahwa dari hasil ini kita simpulkan bahwa bentuk di atas itu diperoleh bahwa C1 dia nilainya sama dengan C2, dia nilainya sama dengan, dan seterusnya sampai CK ini sama dengan 0. Ya, jadi semua nilai C pada bagian ini sebagai koefisien dan sebagai suku konstan itu dia sama dengan 0. Itu akibat dari hasil ini bahwa A0X sama dengan 0 untuk setiap X bilangan real. Artinya A0 itu merupakan polinomial konstan yang nilainya sama dengan 0. Berarti ya, jadi karena dia polinomial konstan yang nilainya sama dengan 0, berarti dari situ kita dapat dapat menuliskan bahwa derajat daripada A0 itu karena dia merupakan polinomial konstan, maka derajatnya sama dengan 0. Berarti karena derajatnya sama dengan 0, berarti pada bentuk ini suku-suku yang memuat variabel X itu koefisiennya 0. Nah, jadi suku-suku yang memuat variabel X itu koefisiennya mulai dari C2 sampai CK. Berarti C2 sampai CK sama dengan 0. Dan karena A0 itu sama dengan 0 untuk setiap X bilangan real, maka C1 juga sama dengan 0. Jadi kita peroleh bahwa C1, C2 sampai CK dia sama dengan 0. Ya, jadi itu yang kita peroleh berdasarkan hasil ini bahwa A0X itu sama dengan 0 untuk setiap X bilangan real. Bahwa ketika ini kita sudah peroleh bahwa kita dapat menuliskan bahwa derajat atau degree daripada 0 itu dia sama dengan 0. Ya, sehingga kita simpulkan bahwa C1 sampai CK itu sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah memperoleh semua bahwa nilai daripada C1 sampai CK sama dengan 0, kemudian CK tambah 1 0 ya, untuk berikutnya ya, CK tambah 1 sama dengan 0, kemudian CK tambah 1 sampai CK tambah S juga sama dengan 0, kemudian jadi setelah ini adalah CK tambah 1, CK tambah S tambah 1 atau CP tambah 1. Nah, ini CP tambah 1 sampai CN juga sama dengan 0. Berarti dari hasil itu dapat kita kumpulkan maka jadi atau diperoleh bahwa ternyata nilai C1 sama dengan C2 sama dengan, dan seterusnya sampai Cn itu dia sama dengan 0. Nah, berarti karena kita sudah memperoleh bahwa nilai C1, C2 sampai Cn sama dengan 0, maka dapat dikatakan maka Y1 sama dengan E berpangkat alpha X. Jadi kita tuliskan kembali bentuk penyelesaian Y, yaitu Y1 sama dengan E pangkat alpha X, kemudian Y2 sama dengan X pangkat E berpangkat alpha X, ini dan seterusnya sampai YK ya, untuk penyelesaian yang bersesuaian dengan akar-akar yang nilainya sama dengan alpha. Di sini X pangkat K dikurang 1 dikali E pangkat alpha X, kemudian penyelesaian berikutnya yaitu YK tambah 1 yaitu E berpangkat beta X. Ini penyelesaian yang bersesuaian dengan akar-akar yang nilainya sama dengan beta ya, yaitu YK tambah 1, kemudian YK tambah 2, bentuk ini kita kalikan X, berarti X dikali E pangkat beta X, kemudian dan seterusnya sampai di YK tambah S. Ini dia sama dengan X pangkat S dikurang 1 dikali E berpangkat beta X ya, ini koma, dan penyelesaian berikutnya yaitu YP tambah 1 atau YK tambah S tambah 1, ini dia sama dengan E berpangkat MP tambah 1X ya, ini dan seterusnya sampai solusi yang terakhir yaitu YN sama dengan E berpangkat MNX ya. Jadi kelompok yang pertama ini penyelesaian yang bersesuaian dengan akar-akar yang bernilai alfa. Kelompok yang kedua ini penyelesaian yang bersesuaian dengan akar-akar yang nilainya sama dengan beta, dan yang terakhir ini adalah penyelesaian yang bersesuaian dengan akar-akar yang nilainya berbeda ya. Nah, ke N penyelesaian ini itu merupakan jadi kita tuliskan bahwa N fungsi ini adalah N penyelesaian dari
persamaan diferensial LY sama dengan 0 dan bebas linear ya. Jadi bebas linear karena kita sudah tunjukkan pada bagian sebelumnya, dan KN penyelesaian itu bebas linear pada interval minus tak hingga atau bisa kita tulis himpunan bilangan real R ya. Nah, di sini kita sudah menunjukkan bahwa ternyata penyelesaian ini adalah dia bebas linear dalam himpunan bilangan real, sehingga karena kita sudah memiliki n penyelesaian yang bebas linear, berarti ini merupakan penyelesaian dasar ya. Artinya dari penyelesaian dasar lah sehingga kita dapat menuliskan penyelesaian umum dari persamaan diferensial tersebut, yaitu sebagai penyelesaian umumnya yaitu sebagai kombinasi linear dari KN penyelesaian dasar ini ya, atau KN penyelesaian yang bebas linear ini. Jadi jika kita tuliskan sebagai penyelesaian umum dari dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 ya. Jadi penyelesaian umum dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 untuk kasus di mana kita memiliki dua kelompok akar persamaan karakteristik yang bernilai sama, yaitu ada yang bernilai sama dengan alfa dan ada yang bernilai sama dengan beta, dan yang tersisa adalah kelompok akar-akar real yang bernilai berbeda. Maka untuk penyelesaian umum daripada persamaan diferensial LY sama dengan 0 itu dia sama dengan, jadi Y sama dengan kombinasi linear dari n penyelesaian dasar ini, yaitu sebagai kombinasi linear dari Y1, Y2 sampai Yn, yaitu C1 Y1 ditambah C2 Y2 ditambah dan seterusnya sampai Cn Yn. Ini untuk setiap X bilangan real ya, atau dalam interval minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, jika rumus daripada Y1, Y2 sampai Yn kita substitusi, maka Y sama dengan C1. Y1 dirumuskan dia sama dengan Euler berpangkat alpha X ditambah C2. Untuk Y2 ini kita kalikan X. Jadi kita tulis seperti ini, ditambah dan seterusnya. Jika kita tuliskan lagi untuk YK, berarti di sini CK. Untuk YK dia bentuknya adalah X pangkat K dikurang 1 E berpangkat alpha X ditambah. Nah, untuk solusi berikutnya untuk kelompok yang kedua ini kita tuliskan, berarti di sini CK tambah 1 dikali YK tambah 1, dia sama dengan Euler berpangkat beta X, kemudian ditambah CK tambah 2. Untuk YK tambah 2 ini ya, ini yang kita kalikan X, berarti kali X E berpangkat di sini beta X ditambah dan seterusnya sampai solusi yang ini. YK tambah S berarti dia konstantanya CK tambah S dikali dengan YK tambah S, dia bentuknya adalah X pangkat S dikurang 1, kemudian Euler berpangkat beta X, kemudian ditambah solusi berikutnya lagi yang ini ya, yaitu CP tambah 1 dikali YP tambah 1, dia adalah E berpangkat MP tambah 1X, kemudian ditambah dan seterusnya sampai solusi yang terakhir YN. Berarti di sini CN dikali YN berarti E berpangkat MNX ya. Jadi ini bentuk daripada penyelesaian umumnya ini untuk setiap X bilangan real. Nah, selanjutnya untuk bentuk ini dapat kita ubah, kita faktorkan ya untuk kedua bentuk ini. Jadi kita peroleh bahwa Y sama dengan, untuk bagian yang pertama ini setiap sukunya memuat bentuk E berpangkat alpha X ya. Jadi bentuk itu dapat kita faktorkan menjadi C1 ditambah C2X ditambah, jika kita tuliskan suku berikutnya berarti C3X kuadrat ya. Jadi ini dah seterusnya sampai di CK, kemudian di sini X berpangkat K dikurang 1. Bentuk Eulernya kita tulis pada bagian luar, jadi di sini Euler berpangkat alpha X. Nah, ini sebagai bentuk ini ya, sebagai faktorannya dia sama dengan ini. Kemudian ditambah bentuk ini setiap sukunya memuat E berpangkat beta X, kita faktorkan juga, berarti di sini CK tambah 1, kemudian ditambah CK tambah 2, ini dikali X ditambah dan seterusnya sampai dia di CK tambah S ya. Jadi CK tambah S di sana ada X pangkat S dikurang 1. Nah, ini kita balas kurung, E berpangkat beta X kita tulis pada bagian luar kurung
Nah, ini ditambah. Nah, kemudian kita tuliskan suku-suku yang ini. Penyelesaian yang ini yang bersesuaian dengan akar-akar real yang berbeda. Yaitu di sana dia adalah CP tambah 1 E berpangkat MP tambah 1X, kemudian ditambah dan seterusnya sampai solusi yang terakhir yaitu CN E berpangkat MN dikali X. Nah, ini penyelesaian yang terdefinisi untuk setiap X bilangan real. Nah, kita beri keterangan di mana C1, C2 dan seterusnya sampai CN ya. Jadi seterusnya sampai CN ini merupakan konstanta real sembarang. Oke, jadi di sini kita sudah memperoleh bentuk penyelesaian umum daripada PD persamaan diferensial linear homogen orden koefisien konstan yaitu Lia sama dengan 0 ini, di mana akar-akar dari persamaan karakteristiknya itu terdapat dua kelompok akar yang bernilai sama ya, yaitu ada sebanyak K akar yang nilainya sama dengan alfa, kemudian ada sebanyak S akar yang nilainya sama dengan beta, dan akar-akar yang tersisa itu memiliki nilai yang berbeda, di mana akar-akar yang tersisa itu dia nilainya tidak sama dengan alfa maupun tidak sama dengan beta ya. Jadi kita sudah peroleh untuk bentuk penyelesaian umumnya dia seperti ini. Nah, selanjutnya sebagai contoh pada bagian yang kedua ini, untuk kasus yang kedua mengenai akar-akar real dan berbeda, kita dapat membahas kita dapat bahas beberapa contoh mengenai materi ini ya. Jadi kita lanjut untuk materinya. Untuk selanjutnya kita berikan beberapa contoh mengenai materi pada bagian yang kedua ini ya.